Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kuasa Tuhan pada dasarnya bukan hanya memberkati dan menuntun kita pada mujizat, namun juga senantiasa menerangi kita. Itu penting sekali. Sehingga ada banyak orang kalau bicara tentang kuasa Tuhan, jangan hanya terfokus, ya saya percaya berkatnya, saya percaya mujizatnya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, hanya orang Kristen yang bodoh yang tidak percaya pada berkat dan mujizat Tuhan. Hanya orang percaya yang bodoh yang mempersoalkan, hidup Kristen kan bukan cuma berkat, hidup Kristen kan bukan hanya mujizat. Betul, bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat, tetapi berkat dan mujizat ada di dalamnya. Karena hidup Kristen itu jangan tukar Yesus dengan mujizat, jangan tukar Yesus dengan berkat, tetapi hidup Kristen harus terfokus pada Kristus itu sendiri. Nah, justru di dalam Kristus itu ada berkat, ada mujizat, ada sukacita. Tetapi yang saya mau ingatkan, jangan batasi kuasa Allah hanya dengan berkat dan mujizat. Karena ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, Dia bukan hanya memberkati kita, bukan hanya memberikan mujizat, tetapi yang paling utama, yang pertama Dia kerjakan, Dia menerangi hidup kita. Makanya Alkitab berkata, bangkit menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Alkitab berkata, terang yang sesungguhnya yang telah menerangi dunia ini telah datang di tengah-tengah kita. Dia ada terang yang luar biasa itu. Dan Dia sendiri berfirman, kamulah terang dunia. Berarti setelah Dia menjadi terang dunia, Dia mau memenuhi hidup kita juga dengan terang yang sesungguhnya, sehingga kita dapat menerangi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas kuasa Tuhan bukan hanya memberkati dan menuntun kita pada mujizat, namun juga senantiasa menerangi kita. Yang pertama, sehingga kita selalu hidup benar dan bersemangat. Ini penting sekali. Ketika Tuhan menerangi kita, kita nggak akan ambil jalan yang salah. Kita nggak akan jalan di jalan yang menghancurkan. Ketika Tuhan menerangi hidup kita, maka yang pertama, kita akan selalu hidup benar dan bersemangat. Ini penting sekali. Karena kalau kita hidup benar tanpa bersemangat, meskipun jalan kita benar, tetapi terasa melelahkan. Tetapi ketika terang Tuhan hadir, maka bukan hanya langkah kita benar, tapi semangat terus menyala dalam hati kita. Haleluya. Yang kedua, ketika Tuhan menerangi kita, maka kita akan selalu berpikir panjang dan luas. Ini penting sekali. Di zaman modern dan di zaman akhir seperti sekarang, banyak orang berpikiran pendek dan sempit. Sehingga apa yang terjadi? Orang sekarang cenderung nekat. Orang sekarang cenderung ambil langkah-langkah bodoh yang pokoknya menguntungkan dia, menyenangkan buat dia. Pikir panjang sudah tidak lagi terjadi. Sehingga masa bodoh yang nanti-nantilah, yang penting saya mau kaya sekarang. Masalah saya mau jadi bini piaraan saya mau rusak hidup saya dari masa remaja saya sehingga tidak sedikit anak-anak remaja usia 16, 17, 18 tahun sudah jual diri, saudara. Itu yang saya bilang, berpikiran pendek. Sebagian berkata, ya habis gimana dong pendeta, saya berasal dari keluarga yang broken home, saya susah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang hidup ini hanya cuma bisa jual diri. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, belajar bangkit dong. Isi hidup kita dengan hal-hal yang positif.
Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, masa tak orang benar tidak dijaga oleh Tuhan? Berarti yang pertama jelas kita harus diterangi oleh Tuhan supaya kita hidup benar dan bersemangat. Yang kedua, supaya kita berpikir panjang dan luas. Yang ketiga, sehingga kita dapat selalu dekat dengan Tuhan dan merasakan kasih-Nya senantiasa. Diterangi oleh Tuhan membuat kita sadar bahwa dunia ini berbahaya tanpa Tuhan. Tetapi meskipun kita jalan di jalan yang berbatu dan di jalan yang berbahaya, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan dan merasakan kasih-Nya, kita dapat tetap bersorak-sorai, kita tetap dapat bersukacita, kita tetap dapat melihat kemuliaan-Nya dinyatakan buat kita secara dahsyat dan luar biasa. Jadi kita perlu menyadari kuasa Tuhan bukan hanya memberkati dan menuntun pada mujizat, namun juga senantiasa menerangi kita, sehingga kita selalu hidup benar dan bersemangat, sehingga kita selalu berpikir panjang dan luas, sehingga kita selalu dekat Tuhan dan merasakan kasih-Nya senantiasa. Dan yang keempat, sehingga kita dapat senantiasa berjalan dengan sukacita. Haleluya. Ini penting sekali, karena ketika kita berjalan dengan sukacita, maka segala sesuatunya terasa indah. Tetapi kalau kita berjalan dalam ketertekanan, maka segala sesuatunya terasa menyakitkan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, biarkan terang Tuhan menerangi kita, maka segala sukacita surgawi akan memenuhi langkah dan kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menerangi, karena jika kuasa Tuhan turun dalam hidup kita, maka Dia akan menerangi langkah-langkah kita, sehingga kita dapat melihat dengan jelas segala kebaikan Tuhan, segala anugerah-Nya, dan segala kasih-Nya dinyatakan bagi kita. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang menerangi, kita mau sama-sama belajar dari Bilangan pasal yang ke-8. Bilangan pasal yang ke-8 mulai ayatnya yang pertama. Bilangan pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat, di bawah judul perikop Kandil. Bilangan 8 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakan kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Kandil itu adalah kaki dian yang terdiri dari 7 mata untuk dipasang minyak di dalamnya, lampu dengan minyak." Nah, itu sebabnya ayat yang kedua bilang, "Berbicara kepada Harun dan katakan kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu," jadi lampu-lampu untuk minyak ini supaya dinyalakan menjadi lampu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnya lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikian kandil itu dibuatnya. Bayangkan, kandil ini hanya tempat lampu, tetapi harus dibuat dari emas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagian kita berpikir, masa hanya untuk tempat lampu saja harus dibuat dari emas? Loh, ini adalah gambaran Kristus itu sendiri. Karena itu Dia harus dimuliakan, Dia harus diagungkan. Karena ini mau menggambarkan bahwa Tuhan mau menerangi setiap kita, sehingga di tengah dunia yang semakin gelap, kita dapat tetap tenang dan tersenyum. Di tengah dunia yang semakin gelap, kita tetap dapat melangkah dalam kepastian, karena Kristus menjadi penerang abadi kita. Haleluya. Pertanyaannya hari ini, kalau Tuhan menerangi kita, dengan apa Dia menerangi kita? Nah, saya pelajari yang pertama, Tuhan menerangi kita dengan janji-janjinya yang selalu menguatkan. Makanya selalu saya katakan, orang Kristen yang gak suka baca Alkitab adalah orang Kristen yang bodoh. Kalau sudah tanya, kenapa saya bodoh pendeta? Saya kan
bukan sibuk. Saudaraku, sibuk atau tidak sibuk itu bicara tentang penting atau tidak penting. Kalau kita bicara sibuk, maka kita mau mengerjakan hanya hal-hal yang kita anggap penting, dan makin tidak menjadi prioritas kepentingan buat kita, makin kita tinggalkan. Tetapi firman Tuhan adalah bagian yang terpenting, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, itu yang menguatkan kita. Kalau orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan Yesus tidak suka baca Alkitab, saya beritahu hidupnya akan mudah goyah, hidupnya akan mudah terpengaruh, hidupnya akan mudah terseret oleh dunia ini. Karena itu mari kita menjadi orang percaya yang diterangi Tuhan lewat apa? Lewat firman, lewat janji-janjinya. Yang kedua, Tuhan menerangi kita dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Apa artinya dia menerangi kita dengan tuntunan Roh Kudus? Artinya Roh Kudus akan mengajar kita untuk mengingat janji-janji Tuhan, untuk mengingat firman-firman Tuhan. Kadang-kala kita lupa, Roh Kudus yang akan ingatkan kita. Kadang-kala kita lupa, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk sadar bahwa Tuhan beserta kita dan kita tidak perlu takut. Jadi yang pertama, Tuhan menerangi kita dengan janji-janji yang selalu menguatkan. Yang kedua, Tuhan menerangi kita dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, Tuhan menerangi kita dengan penyertaan malaikatnya. Waduh, luar biasa Tuhan menyertai kita. Makanya Alkitab berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Karena Tuhan menerangi kita dengan apa? Dengan penyertaan pembelaan malaikatnya buat kita yang percaya. Dan yang keempat, Tuhan menerangi kita dengan apa? Dengan kuasa mujizatnya yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga orang benar tidak akan dipermalukan, orang benar tidak akan ditinggalkannya, orang benar akan dituntun senantiasa dalam kuasa kemuliaan yang dahsyat. Haleluya. Berarti hari ini kita tahu, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita akan diterangi senantiasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sesuai yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tambah doa buat yang sakit, tambah doa buat yang berbeban berat, tambah doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamaah, sehingga anugerah-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu boleh tercurah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mereka yang butuh mujizat mengalaminya oleh kuasa Tuhan. Secara khusus juga doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada. Di dalam nama Yesus, anugerah, kuasa, berkat, kasih-Mu yang sempurna boleh terus terjadi, sehingga hidup kami boleh diterangi dan kami boleh melangkah dalam kebenaran Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.